Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Salsabila Zara dari kelas 11 DKV 2. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah untuk Naila, Bapak bersedia. Siapakah nama lengkap Bapak? Perkenalkan, nama Bapak Rahmadil Mulyasari, Bapak di SMK Sejahtera mengajar pelajaran matematika serta mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Dari mana tuh Pak asal daerah Bapak? Bapak asalnya, kalau orang tua dari Jogja, ibu dari Padang. Tapi kalau Bapak lahirnya di Jakarta. Bapak kuliah di universitas mana dan mengambil jurusan apa tuh Pak? Untuk kuliah, Bapak alhamdulillah diberikan S1 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Itu ngambil jurusan matematika. Kemudian pusing kayaknya kalau matematika. Lebih pusing lagi ngambil S2-nya alhamdulillah di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia sama jurusannya matematika. Jadi semuanya berbau dengan matematika. Hidupnya penuh menghitung. Mukanya udah kayak rumus. Kenapa Bapak tertarik dengan jurusan tersebut? Bukan tertarik sih, kejebur sih sebenarnya. Karena kalau misalkan dari sekolah ya matematika biasa, sama kayak kalian mungkin ya, kayak anak-anak semua takut dengan matematika, susah hitung-hitung. Bapak dulu di SMA 87 ketemu Pak Teguh mengajar, cara ngajarnya enak, runtun. Jadi Bapak suka matematika. Kapan Bapak menjalani profesi selain guru? Kalau untuk guru secara resmi sih alhamdulillahnya Bapak lulus di S1 UIN itu 2010. Bapak di Sejahtera ini sekolah pertama Bapak ngajar. Jadi ngajar 2010 sampai sekarang 2024 alhamdulillah udah jalan 14 tahun. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Ya tadi yang Bapak ceritakan. Jadi untuk cita-cita ada memang karena dari orang tua, karena ayah Bapak, orang tua itu Bapak sebagai guru biologi SMP 212 Cilandak. Nah dari situ melihat guru itu profesinya terhormat, kemudian memberikan ilmu, insya Allah berarti kan pahalanya terus berjalan, kemudian awet muda biasanya nanya. Jadi Bapak awet muda kan? Iya Pak, nggak ada tua-tuanya gitu. Nah, Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi selain sebagai guru? kalau sebagai guru, alhamdulillah sih memang karena memang udah niat kali ya. Jadi alhamdulillah jadi merasa senang, bangga, serta jodohnya juga guru kan. Memang jadi guru itu sebuah kebanggaan buat Bapak. Oke, yang ke-11, apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam proses menyampaikan materi ini? Biasanya kan suka ada anak-anak yang kayak bandel susah. Nah, itu udah terjawab. Tapi sebenarnya sih anak-anaknya bukan bandel, mereka memang semua memang karakternya beda-beda nih ya. Memang ada yang serius, memang ada yang sedang lelah, atau mungkin malas karakter, balik lagi karakter anak-anak. Dibilang nggak ada, tapi ada, pasti ada gitu, 1-2 lah anak-anak yang memang untuk biasanya anak-anak memang mereka ada kegiatan biasanya malah main HP gitu, main game ya kan sampai pagi, akhirnya bangun pagi sekolah ngantuk, akhirnya males. Atau memang ada beda nih kalau matematika ini karena mereka di mindset, mungkin dan mindset itu sudah apa ya, susah. Jadi matematika itu serem ya kan. Pelajaran paling enak apa? Olahraga karena tinggal gerak atau main bola gitu. Kalau matematika kan pelajaran yang paling mindset anak-anak aja yang memang yang harus pelan-pelan berubah. Jadi matematika tuh susah sih memang, tapi memang ada caranya gitu. Caranya yang membuat yang susah ini, yang sulit ini menjadi mudah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut tuh? Nah, kesulitannya tadi kan lebih ke arah mindset anak-anak ini ya. Jadi mereka takut matematika itu karena dari kecil udah takut ke matematika susah. Sebenarnya kan tinggal runut langkahnya aja. Jadi yang Bapak laksanakan, Bapak lakukan, dan ketika Bapak kuliah itu gimana cara mengajar, baik secara pedagogiknya, teknik pengajarnya. Jadi kita bawa have fun, senang dulu. Ya kita bikin games dulu di awal. Jadi biar anak-anak biasanya mungkin sudah lelah, capek. Nah kita mulai dengan games, mereka tertarik, mereka tertawa-tawa dulu, senang. Jadi menyiapkan mereka untuk
belajar. Tugas anak-anak adalah mereka harus sering-sering. Jadi ada soal seperti ini, mereka harus sering-sering. Oh caranya seperti ini, nanti lupa lagi, ingat lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak bagaimana kami selaku siswa dapat mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas yang lainnya? Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi banyak nih anak-anak emang yang nggak bisa ngatur, jadi nggak bisa ngatur antara belajar sama hobi ya biasanya ya, aktivitasnya. Dia mau belajar, kapan dia sekolah. Kebanyakan karena jadinya mereka main game sampai malam atau scroll. Sila juga nggak scroll TikTok ya sampai malam, ngantuk, paginya siangan, akhirnya semangatnya belajarnya jadi menurun. Jadi gini sebenarnya balik lagi, anak ini siswa harus tahu porsinya. Jadi mereka waktunya belajar, mereka tuh waktunya untuk sekolah. Mereka kan nggak kerja, mereka kan tidak mendapat tanggung jawab seorang, mendapat tanggung jawab orang tua untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, enggak kan? Kayak Sila kan tugasnya apa? Hanya sekolah aja kan, hanya belajar. Nah itu mindset itu yang harus ditanamkan oleh anak-anak. Nah kendalanya sekarang anak-anak ini mereka tidak tahu kalau kodratnya mereka adalah seorang siswa, seorang anak. Jadi mereka pengennya mereka seperti orang dewasa. Jadi mereka sekolah ya hanya menggugurkan kewajiban, pulang main, akhirnya nanti malam main game sampai pagi, scroll TikTok, Instagram, main HP aja gitu, YouTubean. Jadi akhirnya mereka lebih banyak waktunya itu dihabiskan untuk yang tidak terlalu penting. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Duka ya? Ya. Jadi guru. Tapi alhamdulillah sih, hasil kita Bapak lebih banyak sukanya. Tadi kan si Bapak bilang ke Naila, ya paling muda, memang karena panggilan hati pengen jadi guru, mendapatkan insya Allah ibadah, memberikan motivasi, memberikan ilmu yang ya pahalanya terus mengalir. Mungkin itu kelebihannya, sukanya. Dukanya mungkin nggak ada, tapi kalau dibilang ada sih ya nggak juga ya, kami juga manusia hidup. Ya mungkin tadi kalau misalkan kita ketemu anak, mungkin anak yang sedikit agak nyeleneh kali, anak yang sedikit agak nyeleneh itu kalau misalkan dibilang susah nyata, ada 1 lah 2 gitu dari siswa kita kan ada berapa, sekitar 400 siswa, ada 1 atau 2 ya memang kita nggak bisa pungkiri seperti itu ada. Nah itu mungkin yang harus kita insya Allah kalau misalkan kita bisa didik, kita bina anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik, jelas itu adalah menjadi ibadah buat Pak Al gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, boleh Bapak memberikan pesan dan kesan selama mengajar di SMK Sejahtera Pak? Pesan dulu mungkin, kalau pesan Bapak sih alhamdulillah memang jadi Bapak itu lulus 2010. Ini kantor profesi pertama Bapak. Ini kantor pertama Bapak. Bapak kerja pertama kali di Sejahtera. Jadi memang sudah darah daging di Sejahtera. Jadi Bapak merasakan senang, sedih, bahagia. Jadi menganggap Sejahtera ini adalah rumah Bapak gitu. Keluarga, teman-teman, rekan kerja semua udah Bapak anggap sebagai keluarga. Itu adalah sebuah hadiah. Pesannya buat anak-anak Bapak semuanya, baik yang buat Sila, buat Naila, atau buat semua yang nonton, baik yang sekarang lagi aktif sekolah atau mungkin buat alumni yang pernah belajar di SMK Sejahtera. Bapak memberikan pesan tentang harus semangat, junjung kejujuran, kerja keras, disiplin, jangan lupa ibadah, hormat kepada orang tua sama guru. Jadi semua hal-hal yang diajarkan mengenai kebaikan semua dijalankan. Ketika memang itu sudah Anda jalankan, insya Allah kesuksesan itu pasti akan ada di sana. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.